Bisa dibayangkan, bagaimana rasanya dipermalukan di hari yang seharusnya bahagia? Fatma, sang tokoh utama, ditampar dengan keras oleh ibu mertuanya sendiri, Ibu Wening, di depan ratusan tamu undangan. Dia dipaksa untuk menyerahkan rumah hasil jerih payahnya sendiri, sebagai kado pernikahan untuk adik iparnya. Tapi kali ini, Fatma tidak tinggal diam. Dia menolak perintah itu dengan tegas. Dan hanya dalam 30 menit, Fatma membalikan keadaan dan membongkar sebuah rahasia yang membuat semua orang terdiam, dan membuat sang mertua syok histeris. Penasaran banget kan, bagaimana cara Fatma membalas mereka? Dan rahasia besar apa yang akhirnya terungkap? Halo, penonton setia cerita Momo. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan berada dalam lindungannya. Ya, siap kembali lagi bersama kami? Siap untuk kisah yang pastinya akan sangat menguji emosi, menguras kesabaran, dan bikin kita semua gregetan banget. Kisah kita kali ini datang dari seorang istri bernama Fatma, dengan judul yang sangat menyayat hati. Berikan rumahmu untuk kado pernikahan iparmu. Perintah mertua sambil menamparku dengan keras di pesta pernikahan adik ipar di hadapan semua tamu. Aku tolak perintah itu. Lalu 30 menit kemudian ku buat dia syok histeris. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke babak pertama ceritanya, yuk kita bangun channel cerita Momo ini bersama-sama. Dukung kami dengan cara menekan tombol like untuk video ini, dan bagi yang baru menemukan channel ini, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari kami. Dan yang paling penting, ayo kita ramaikan kolom komentar. Tulis nama kalian, asal kota kalian dari mana, dan jangan lupa ketik hadir. Kami ingin tahu dari mana saja penonton setia cerita Momo menonton kisah ini. Sudah siap? Kalau sudah, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Fatma memijat pelipisnya, merasakan pening yang berdenyut-denyut seirama dengan dentingan sendok dan garpu dari ruang makan. Di rumah megah miliknya, yang ia bangun bata demi bata dari keringatnya sendiri sebagai seorang konsultan properti sukses, ia justru merasa seperti tamu. Suara tawa Ibu Wening, ibu mertuanya, terdengar begitu lepas, bercampur dengan celotehan manja Nadia, sang adik ipar. Mereka sedang sibuk mencicipi sampel catering untuk pernikahan Nadia yang tinggal menghitung hari. Sebuah pernikahan yang digadang-gadang akan menjadi yang termegah di kalangan sosialita mereka. Fatma menarik napas panjang, mencoba mengusir lelah. Ia baru saja kembali dari rapat maraton dengan klien besar, mengamankan proyek bernilai miliaran. Namun, pencapaian itu terasa hambar setiap kali ia melangkahkan kaki ke dalam istananya sendiri. Sejak Ibu Wening dan Nadia memutuskan untuk tinggal bersama mereka, dengan alasan membantu Fatma mengurus rumah, suasana damai telah lama menguap. Terlebih sejak Heru, suaminya, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, membantu sang ibu mengurus rencana pernikahan adiknya ketimbang mengurus bisnisnya sendiri yang entah bagaimana nasibnya. Heru adalah pria yang dicintai Fatma. Dulu, sebelum ia melihat bagaimana suaminya itu tak lebih dari bayang-bayang ibunya. Setiap keputusan, setiap rencana, selalu harus melalui persetujuan Ibu Wening. Dan kini, fokus utama Ibu Wening adalah pernikahan putri kesayangannya, Nadia. Tidak ada yang boleh kurang. Semuanya harus nomor satu, terbaik, termahal, dan paling wah. Kata, gengsi, menjadi mantra yang diucapkan setiap hari di rumah itu. Ibu Wening berjalan melintasi ruang tengah, matanya yang tajam meneliti setiap sudut. Langkahnya angkuh di atas lantai marmer impor yang dibeli Fatma. Ia berhenti di depan sebuah vas kristal besar, hadiah dari klien Fatma di Eropa. Ibu Wening mengetuknya pelan, seolah sedang menilai kualitasnya, sebelum akhirnya mengelap jarinya yang seolah berdebu di baju rumahnya. Bagi Ibu Wening, semua kemewahan ini adalah milik putranya, Heru. Dan Fatma hanyalah wanita beruntung yang menumpang hidup pada kemuliaan nama keluarga mereka. Sebuah ironi yang begitu pahit, mengingat Fatmalah yang menanggung hampir seluruh biaya hidup, termasuk gaya hidup mewah Ibu Wening. Malam itu, ketegangan semakin memuncak. Fatma mencoba membuka pembicaraan dengan Heru di kamar mereka. Ia menunjukkan rincian anggaran pernikahan yang ia temukan di meja kerja Heru. Angkanya sungguh fantastis, jauh melampaui apa yang pernah mereka diskusikan. Fatma mencoba berbicara dengan nada serendah mungkin,
tak ingin memicu pertengkaran. Ia menyuarakan kekhawatirannya tentang pemborosan yang tidak perlu. Gedung termewah, gaun rancangan desainer ternama, souvenir berupa logam mulia. Semuanya terasa berlebihan. Heru, yang sedang sibuk dengan ponselnya, hanya mendesah pelan. Ia menatap Fatma dengan tatapan yang selalu berhasil membuat Fatma merasa bersalah. Tatapan, demi keluarga. Heru menjelaskan bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk menunjukkan siapa keluarga mereka. Ini adalah demi nama baik Heru, demi kebahagiaan Nadia, dan yang terpenting, demi harga diri Ibu Wening. Heru meyakinkan Fatma bahwa semua akan baik-baik saja. Ia meminta Fatma untuk tidak terlalu perhitungan. Ini kan juga demi adikku. Begitu kira-kira narasi yang selalu diulang Heru, seolah lupa bahwa adiknya kini hidup sepenuhnya dari kakak iparnya. Fatma terdiam. Lagi-lagi ia kalah. Ia melihat bayangan dirinya di cermin besar di kamar mereka. Seorang wanita karir yang tegas dan dihormati di luar, namun tak berdaya di dalam sangkarnya sendiri. Ia mencintai Heru, tapi cinta itu perlahan terasa seperti racun yang melumpuhkan logikanya. Puncaknya terjadi 3 hari sebelum hari haji. Fatma baru saja hendak beristirahat ketika Ibu Wening dan Nadia memanggilnya ke ruang keluarga. Wajah mereka berdua tampak serius, namun ada binar aneh di mata Ibu Wening. Heru sudah duduk di sana, tampak gelisah. Ibu Wening memulai dengan basa-basi panjang, memuji-muji Fatma sebagai menantu yang baik, meski nadanya terdengar hambar. Lalu, Ibu Wening masuk ke intinya. Ia berkata bahwa ada satu hal lagi yang kurang untuk melengkapi kebahagiaan Nadia. Sebuah kado pernikahan. Tapi bukan kado biasa. Bukan mobil mewah, bukan perhiasan. Mata Ibu Wening menatap lurus ke arah Fatma, dingin dan menusuk. Ia menginginkan sesuatu yang bermakna. Sesuatu yang akan menjadi simbol kasih sayang Fatma sebagai kakak ipar. Fatma merasakan firasat buruk menjalari tulang punggungnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia bisa melihat Heru menunduk, tak berani menatap matanya. Suasana di ruangan itu terasa berat dan menyesakan. Ibu Wening tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak terlihat ramah. Ibu yakin, katanya pelan namun penuh penekanan, kamu pasti akan setuju, Fatma. Demi kebahagiaan kami semua. Fatma menelan ludah. Ia belum tahu permintaan apa yang akan keluar dari bibir mertuanya. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, badai besar sedang menuju ke arahnya. Dan pernikahan Nadia yang tinggal beberapa hari lagi, bukanlah sebuah perayaan, melainkan sebuah panggung perhitungan. Keheningan di ruang keluarga itu terasa begitu pekat, seolah bisa diiris dengan pisau. 3 pasang mata kini tertuju lurus pada Fatma. Heru, suaminya, masih menunduk, jemarinya bertaut gelisah di pangkuannya. Nadia, sang adik ipar, duduk di sebelah ibunya, wajahnya dibuat semanja mungkin, seolah ia adalah putri kecil yang menunggu hadiah terbesar dalam hidupnya. Dan Ibu Wening, sang ratu di rumah itu, duduk tegak dengan dagu terangkat. Matanya menyorot Fatma dengan keyakinan penuh bahwa permintaannya adalah titah yang tak mungkin ditolak. Fatma mencoba mengatur napasnya yang tiba-tiba terasa sesak. Firasat buruknya semakin kuat. Apa itu, Ibu? Tanya Fatma akhirnya. Suaranya berusaha ia jaga agar tetap tenang, meski hatinya sudah bergemuruh. Ibu Wening tersenyum, senyum yang membuat Fatma merasa mual. Ia meraih tangan Nadia dan mengelusnya. Putriku sayang, Nadia, Ibu Wening memulai, nadanya dibuat seolah sedang membacakan dongeng. Dia akan segera memulai hidup baru bersama Reza. Tentu saja, sebagai seorang ibu, ibu ingin dia mendapatkan yang terbaik. Ibu ingin dia hidup nyaman. Sama seperti kakaknya, Heru, yang hidup sangat nyaman di sini. Jantung Fatma serasa berhenti berdetak. Ia tahu persis kemana arah pembicaraan ini. Rumah ini, istana yang ia bangun dengan darah, keringat, dan air mata. Kamu kan punya banyak properti lain, Fatma, lanjut Ibu Wening, suaranya kini berubah santai, seolah apa yang akan ia minta adalah hal sepele. Beberapa apartemen di pusat kota, ruko yang kamu sewakan, bahkan ada tanah kosong di pinggir kota, kan? Fatma hanya diam. Semua aset itu adalah hasil kerja kerasnya, fondasi masa depannya. Begini,
Ibu Wening akhirnya sampai pada intinya. Ibu dan Heru sudah memikirkannya matang-matang. Daripada Nadia dan Reza nanti harus repot-repot mencari rumah, mengontrak, atau bahkan tinggal di rumah orang tua Reza yang sempit itu, alangkah baiknya. Ibu Wening berhenti sejenak, mengambil napas, seolah sedang mempersiapkan pengumuman besar. Alangkah baiknya, rumah ini, ia menggerakkan tangannya, menunjuk ke sekeliling ruang keluarga yang mewah itu, kamu berikan saja untuk Nadia. Sebagai kado pernikahan. Hening. Jika ada jarum yang jatuh di atas karpet tebal itu, suaranya pasti akan terdengar seperti dentuman. Fatma menatap mertuanya, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ini bukan permintaan. Ini adalah perampokan di siang bolong. Nadia, di sebelah ibunya, langsung bertepuk tangan kecil. Wah, benarkah, Ibu? Kak Fatma? Kakak mau kasih rumah ini buat aku. Wajahnya berseri-seri, seolah kado itu sudah ada di tangannya. Fatma merasakan darahnya mulai mendidih. Tapi ia menahan diri. Ia menoleh ke satu-satunya orang yang seharusnya membelanya. Heru, panggil Fatma, suaranya nyaris tak terdengar. Heru akhirnya mengangkat wajahnya. Pria itu tampak pucat. Ia menghindari tatapan Fatma dan justru menatap ibunya. Fatma, dengar dulu, ucap Heru gugup. Ini demi kebaikan kita semua. Ibu benar, kamu kan masih punya banyak aset lain. Kita bisa pindah ke apartemenmu yang di pusat kota. Untuk sementara. Nanti kita bangun lagi rumah baru yang lebih. Lebih apa, Heru? Potong Fatma, suaranya mulai bergetar, entah karena marah atau karena rasa sakit yang luar biasa di dadanya. Lebih besar? Lebih mewah? Agar ibu bisa memintanya lagi untuk kado pernikahan cucunya nanti. Fatma, jaga bicaramu. Ibu Wening membentak, nada manisnya lenyap seketika. Kamu ini bicara apa? Tentu saja tidak. Ini hanya untuk Nadia. Dia satu-satunya putri ibu. Wajar dong ibu ingin dia bahagia. Kamu sebagai kakak ipar seharusnya ikut senang. Apa susahnya memberi satu rumah saja? Hartamu tidak akan habis. Satu rumah saja. Ibu Wening mengatakannya seolah rumah itu adalah sebungkus permen. Rumah yang menyimpan semua kenangan awal Fatma merintis usahanya. Rumah yang setiap sudutnya ia desain sendiri. Ibu, Fatma mencoba sekali lagi untuk tetap waras. Ini bukan masalah harta. Rumah ini rumah kita, Heru. Rumah tempat kita seharusnya membangun keluarga. Keluarga? Ibu Wening tertawa sinis. Keluarga yang mana? Sampai sekarang kamu bahkan belum bisa memberi Heru seorang anak. Setidaknya, kalau kamu berikan rumah ini pada Nadia, rumah ini akan segera ramai dengan suara tangis cucuku nanti. Itu dia. Pukulan telak di bawah perut. Ibu Wening tahu persis kelemahan Fatma. Tahu persis di mana harus menekan agar ia merasa paling tidak berharga. Fatma dan Heru memang sudah bertahun-tahun mendambakan momongan, dan ketiadaan itu selalu dijadikan senjata oleh Ibu Wening. Fatma merasakan air matanya mulai menggenang. Tapi ia menahannya. Ia tidak akan menangis di depan mereka. Tidak kali ini. Jadi, ini semua sudah kalian rencanakan? Tanya Fatma dingin, menatap Heru dan ibunya bergantian. Kalian memanggilku ke sini bukan untuk berdiskusi, tapi untuk memberitahuku sebuah keputusan. Tentu saja ini keputusan terbaik, sahut Ibu Wenya. Dan kamu akan menyetujuinya, Fatma. Pikirkan saja. Pernikahan Nadia tinggal 3 hari lagi. Pengumuman pemberian kado ini akan jadi puncak acara yang indah. Semua tamu akan melihat betapa dermawannya keluarga kita. Betapa baiknya kamu sebagai kakak ipar. Gengsi. Lagi-lagi gengsi. Ibu Wening ingin pamer di depan seluruh tamu undangan. Ingin menunjukkan bahwa putrinya mendapatkan kado pernikahan paling mewah. Sebuah rumah megah dari kakak iparnya. Fatma berdiri. Kakinya terasa gemetar, tapi ia paksakan untuk tegak. Jawabanku tidak, Ibu, ucapnya tegas. Ekspresi Ibu Wening dan Nadia langsung berubah. Heru tampak terkejut, seolah tak menduga Fatma akan berani menolak. Apa katamu? Desis Ibu Wening. Aku bilang, tidak. Aku tidak akan memberikan rumahku pada siapapun. Ulang Fatma,
kali ini dengan penekanan di setiap kata. Aku pamit ke kamar. Aku lelah. Tanpa menunggu jawaban, Fatma berbalik. Ia berjalan menaiki tangga, mengabaikan teriakan Ibu Wening yang memanggil-manggil namanya, menyumpahinya sebagai menantu tidak tahu diuntung. Fatma tahu, ini bukan akhir. Ini baru saja permulaan. Dan ia harus segera menyiapkan bentengnya. Pintu kamar tidur mewah itu terasa seperti pintu benteng. Begitu Fatma menutupnya, ia bisa mendengar dengan jelas suara bentakan Ibu Wening dari lantai bawah, disusul suara barang pecah. Entah vas bunga atau piring, Fatma tidak peduli. Ia menyandarkan punggungnya di pintu, napasnya terengah, tangannya gemetar hebat. Ia baru saja melakukan hal yang tak terbayangkan. Ia menentang titah sang ratu, Ibu Wening. Keberanian sesaat itu kini dibayar dengan ketakutan yang menjalari seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, gagang pintu bergerak kasar. Heru. Fatma, buka pintunya. Fatma. Suara suaminya terdengar panik. Tapi bukan panik karena mengkhawatirkan Fatma, melainkan panik karena takut pada ibunya. Fatma tidak bergeming. Ia berjalan limbung ke tempat tidur dan duduk di tepinya. Aku butuh waktu sendiri, Heru, desis Fatma pelan. Waktu sendiri? Kamu gila? Kamu baru saja mempermalukan ibu di depan Nadia. Bagaimana bisa kamu bilang? Tidak? Sejak kapan kamu jadi pembangkang begini? Cerocos Heru dari balik pintu. Hati Fatma serasa diremas. Pembangkang. Ia disebut pembangkang di rumahnya sendiri, oleh suaminya sendiri, karena mempertahankan haknya. Sejak kapan kamu jadi kaki tangan ibumu untuk merampok istrimu sendiri? Heru, balas Fatma, suaranya lebih tajam. Terdengar suara Heru menggeram frustrasi. Setelah beberapa kali gedoran yang sia-sia, langkah kakinya menjauh. Malam itu, Fatma tidur sendirian di kamar utama mereka. Ia mengunci pintunya, bukan hanya untuk menahan Heru di luar, tapi untuk menahan seluruh dunia palsu yang ia bangun bersamanya. Sementara Heru, ia tahu pasti, tidur di kamar tamu di sebelah kamar ibunya, seolah sedang melapor dan menyusun strategi baru. 2 hari berikutnya adalah neraka. Pernikahan Nadia tinggal 1 hari lagi, dan rumah itu berubah menjadi medan perang dingin. Ibu Wening dan Nadia menerapkan strategi paling kejam, mereka menganggap Fatma tidak ada. Jika Fatma duduk di meja makan, mereka akan serempak berdiri dan pindah ke ruang keluarga, membawa piring mereka. Jika Fatma menyapa, mereka akan sibuk dengan ponsel atau berbicara satu sama lain seolah Fatma adalah hantu. Heru menjadi juru bicara mereka. Setiap pagi dan malam, ia akan mendatangi Fatma dengan narasi yang sama. Fatma, ibu jadi sakit. Tekanan darahnya naik. Kamu tega melihat ibumu sendiri menderita? Atau, Nadia tidak berhenti menangis. Kamu mau merusak hari bahagia satu-satunya adikku. Dan yang paling menyakitkan, aku malu, Fatma. Aku malu punya istri pelit dan tidak menghargai keluarga. Semua kata-kata itu seperti jarum kecil yang menusuk jantung Fatma. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam diri Fatma malam itu. Setiap tusukan tidak lagi membuatnya berdarah, tapi justru membuatnya semakin keras, semakin dingin. Ia melihat suaminya dengan kacamata yang baru. Pria yang ia cintai, yang ia dukung mati-matian bisnisnya yang gagal, kini berdiri di hadapannya, memohon padanya untuk merelakan rumah mereka demi gengsi, sebuah pesta pernikahan. Puncaknya adalah H1, malam sebelum pernikahan. Fatma sedang memeriksa beberapa dokumen pekerjaan di ruang kerjanya, ketika Ibu Wening masuk tanpa mengetuk. Ini adalah pertama kalinya mertuanya itu berbicara langsung padanya sejak penolakan tempo hari. Wajahnya dingin dan penuh perhitungan. Saya tidak tahu iblis apa yang merasukimu, kata Ibu Wening pelan, nadanya mengancam. Tapi saya peringatkan kamu. Besok adalah hari besar untuk putri saya. Saya sudah terlanjur memberitahu beberapa keluarga besar dan teman-teman arisan saya tentang kado spesial itu. Saya sudah bilang ke MC-nya untuk menyiapkan sesi khusus penyerahan kado darimu. Fatma membeku. Jadi, mereka tidak hanya meminta. Mereka sudah merencanakannya. Mereka sengaja menciptakan situasi di mana Fatma tidak bisa menolak di depan umum. Jika ia menolak di pesta, ia yang akan terlihat jahat. Besok, lanjut Ibu Wening, mendekatkan wajahnya.
Saat MC memanggil namamu, kamu naik ke panggung. Kamu berikan pidato singkat, dan kamu serahkan kuncinya pada Nadia. Jangan buat drama. Jangan buat malu keluarga ini. Mengerti? Ibu Wening tidak menunggu jawaban. Ia berbalik dan meninggalkan ruangan, meninggalkan Fatma yang kini benar-benar mengerti. Ini bukan lagi permintaan gila. Ini adalah jebakan. Perampokan terencana yang akan disaksikan ratusan orang. Kemarahan yang tadinya membara pelan kini meledak dalam dirinya. Tapi kemarahan itu anehnya terasa dingin. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan menyerah. Mereka salah memilih lawan. Mereka pikir mereka bisa menjebaknya di depan umum? Fatma akan membiarkan mereka memainkan permainan itu. Tangannya meraih ponsel. Ia mengunci pintu ruang kerjanya, memastikan tidak ada yang bisa menguping. Jarinya menekan sebuah nomor yang sudah lama ia simpan untuk keadaan darurat. "Halo, selamat malam, Pak Baskoro." Ucap Fatma pelan, suaranya mantap. "Maaf mengganggu malam-malam. Ini Fatma. Saya punya situasi yang sangat mendesak. Saya butuh bantuan hukum Anda ya, besok. Di pesta pernikahan adik ipar saya." Di seberang telepon, Pak Baskoro, pengacara sekaligus konsultan hukum perusahaannya, mendengarkan dengan saksama. Fatma menceritakan semuanya, dari permintaan gila, tekanan psikologis, hingga rencana jebakan di atas panggung. Semakin lama Fatma berbicara, suaranya semakin percaya diri. Ia bukan lagi korban. Ia sedang merancang strategi perangnya sendiri. "Bisa, Pak?" tanya Fatma di akhir. Terdengar suara berat Pak Baskoro. "Bisa, Bu Fatma. Kebetulan sekali. Ada beberapa dokumen yang ingin saya konfirmasi juga dengan Pak Heru. Saya akan datang besok sebagai tamu undangan, Ibu. Datanglah ke pesta itu seolah Ibu tidak punya rencana apa-apa. Serahkan sisanya pada saya." Telepon ditutup. Fatma menatap pantulan dirinya di layar komputer yang gelap. Ia akan datang ke pesta itu. Ia akan membiarkan Ibu Wening merasa menang. Ia akan naik ke panggung jika diminta. Tapi, kado yang akan ia berikan bukanlah kunci rumah, melainkan sebuah kebenaran yang akan meruntuhkan panggung kemunafikan mereka. Pagi di hari pernikahan Nadia disambut dengan hiruk-pikuk yang luar biasa di rumah Fatma. Rumah itu sudah seperti markas event organizer. Ibu Wening berteriak ke sana kemari, memberi instruksi pada penata rias, pada asisten rumah tangga, bahkan pada Heru yang tampak sibuk mondar-mandir dengan ponsel menempel di telinga. Anehnya, tak ada satupun yang berani mengganggu Fatma. Kamarnya seolah menjadi pulau terpencil yang dihindari oleh semua orang. Mereka mengira Fatma sedang merajuk atau patah hati setelah kekalahannya tempo hari. Fatma sendiri terbangun bukan karena alarm, tapi karena sebuah tekad yang dingin dan solid. Ia mandi dengan tenang, membiarkan air hangat menghapus sisa-sisa kegelisahan. Hari ini adalah hari perhitungan. Selesai mandi, ia tidak langsung mengenakan jubah mandi. Ia berdiri di depan cermin besar, menatap pantulan dirinya. Mata yang biasanya hangat itu kini memancarkan kilat baja. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban. Ia membuka lemari pakaian, mengabaikan gaun-gaun berwarna pastel yang biasa ia kenakan. Tangannya terulur pada sebuah gaun long dress berwarna midnight blue yang ia beli untuk acara penganugerahan bisnis tahun lalu. Gaun yang memancarkan aura kekuasaan, elegan namun mengintimidasi. Ia merias wajahnya dengan saksama. Bukan riasan sendu, tapi riasan yang tajam dan berkelas. Saat ia mengaplikasikan lipstik merah pekat di bibirnya, ia tersenyum pada bayangannya sendiri. Ini bukan lagi Fatma si menantu penurut. Ketika ia menuruni tangga utama, semua aktivitas di ruang keluarga sempat terhenti. Ibu Wening, Nadia yang sedang dirias, dan Heru, semuanya menoleh. Ada keterkejutan sesaat di mata mereka. Mereka mungkin mengharapkan Fatma turun dengan mata bengkak dan wajah kuyu. Tapi yang mereka lihat adalah seorang ratu yang siap menghadiri pesta dansa. Nadia mencibir pelan, "Tumben kakak dandan heboh. Kirain gak semangat datang ke nikahanku." Ibu Wening hanya tersenyum tipis, sinis, dan penuh kemenangan. "Bagus, Fatma," katanya. "Akhirnya kamu sadar diri. Memang begini seharusnya.
Kamu harus terlihat pantas mendampingi keluarga kami. Ingat pesan ibu kemarin. Jangan buat drama. Senyum yang manis. Ibu Wening mengira penampilan Fatma adalah tanda penyerahan diri, sebuah usaha untuk menebus dosa penolakannya. Heru mendekat, wajahnya tampak lega. Ia mengira istrinya sudah luruh dan kembali normal. Kamu cantik sekali, sayang. Heru mencoba meraih lengan Fatma. Fatma bergerak sedikit ke samping, membuat tangan Heru tergantung canggung di udara. Terima kasih. Sebaiknya kita berangkat sekarang. Nanti kalian terlambat di hari besar kalian, jawab Fatma, suaranya datar dan dingin. Perjalanan menuju ballroom Hotel Bintang 5 tempat pesta diadakan terasa sangat menyesakan. Fatma duduk di kursi belakang bersama Heru, sementara Ibu Wening duduk di depan laksana seorang komandan. Ibu Wening tak henti-hentinya memberi wejangan pada Heru tentang tamu-tamu VVIP yang harus disambut secara pribadi. Tak sekalipun ia bertanya pada Fatma. Bagi Ibu Wening, Fatma hanyalah properti pendukung yang tugasnya akan tiba nanti di atas panggung. Begitu tiba di lobi hotel, kemegahan pesta itu langsung terlihat. Bunga impor dirangkai menjulang tinggi, alunan musik orkestra yang lembut menyambut tamu. Semua yang hadir adalah kalangan atas, kolega bisnis Fatma, dan tentu saja, teman-teman arisan Ibu Wening yang terkenal sombong. Reza, sang mempelai pria, tampak sedikit gugup berdiri di samping Nadia, yang bersinar dalam gaun pengantinnya yang harganya pasti selangit. Fatma berjalan memasuki ballroom dengan langkah mantap. Ia sengaja memisahkan diri dari rombongan Heru dan ibunya. Ia mengambil segelas minuman dan berdiri di sudut yang agak tenang, mengamati. Ia melihat Ibu Wening dan Heru sibuk menyapa tamu, tertawa lebar, membusungkan dada, seolah merekalah pemilik pesta, seolah semua kemewahan itu adalah hasil jerih payah mereka. Saat itulah matanya menangkap sosok yang ia tunggu. Di antara kerumunan tamu, berdiri seorang pria parubaya yang tampak berwibawa dengan setelan batik sutra yang rapi. Pak Baskoro. Pengacaranya itu datang tepat waktu, menyamar sempurna sebagai salah satu tamu undangan VVIP. Pak Baskoro melihat ke arah Fatma, lalu memberikan satu anggukan kecil yang nyaris tak terlihat. Sebuah konfirmasi. Semuanya aman. Jantung Fatma berdebar sedikit lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ia kini siap. MC di atas panggung sudah mulai berbicara, memuji-muji kemegahan pesta, memuji keindahan sang pengantin. Dan sesaat lagi, hadirin sekalian, suara MC itu menggema, kita akan ada satu sesi yang sangat spesial. Sebuah persembahan kasih dari kakak ipar terkasih. Fatma tersenyum tipis. Ia meletakkan gelas minumannya. Permainan akan segera dimulai. Musik orkestra tiba-tiba berhenti, digantikan oleh alunan jingle yang megah. Lampu sorot ballroom yang tadinya temaram, kini bergerak liar sebelum akhirnya berhenti dan menyorot tajam ke satu titik, ke arah Fatma, yang berdiri di sudut ruangan. Ratusan pasang mata kini mengikutinya. Fatma merasakan tatapan itu seperti ribuan jarum, namun ia tidak gentar. Ya, hadirin sekalian. Suara MC itu terdengar bersemangat, seolah ia sedang mengumumkan pemenang undian besar. Kita panggilkan, sosok kakak ipar yang luar biasa, hati yang begitu mulia, Ibu Fatma. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan terdengar sedikit canggung. Para tamu, terutama kolega bisnis Fatma, saling berpandangan. Mereka mengenal Fatma sebagai negosiator ulung yang dingin, bukan sosok yang akan melakukan drama di atas panggung. Ibu Wening, yang sudah berdiri di panggung kecil di sebelah pelaminan, tersenyum dengan kepuasan maksimal. Ia melambaikan tangan ke arah Fatma, menyuruhnya naik. Heru berdiri kaku di samping ibunya, wajahnya pucat pasi, namun ia memaksakan seulas senyum. Nadia dan Reza, sang pengantin, duduk di kursi pelaminan, menatap Fatma dengan antisipasi. Nadia jelas-jelas mengharapkan sesuatu yang luar biasa. Fatma menarik napas panjang. Inilah saatnya. Dengan langkah yang terukur dan anggun, ia berjalan menuju panggung. Gaun midnight blue-nya menyapu lantai dengan gemulai, punggungnya tegak, dagunya terangkat. Ia tidak terlihat seperti orang yang sedang terintimidasi. Ia terlihat seperti seorang ratu yang berjalan menuju tahtanya. Dalam sepersekian detik, saat ia melintasi kerumunan,
matanya bertemu dengan Pak Baskoro. Pengacaranya itu masih berdiri tenang. Tangannya terlipat di depan dada, memberikan tatapan, semua terkendali. Sesampainya di panggung, MC langsung menyodorkan mikrofon. Namun, sebelum Fatma sempat meraihnya, Ibu Wening dengan sigap mengambil alih. "Biar ibu saja yang mulai," katanya sambil tertawa kecil, seolah itu adalah bagian dari naskah. Ibu Wening memegang mikrofon itu dengan gemetar yang dibuat-buat, seolah terharu. "Bapak, Ibu, tamu-tamu kehormatan sekalian." Ia memulai, suaranya terdengar dramatis. "Malam ini adalah malam terbahagia bagi saya. Putri saya satu-satunya, Nadia, akhirnya menemukan pangerannya." Beberapa tamu bertepuk tangan sopan. "Tapi," lanjut Ibu Wening, "kebahagiaan ini tidak akan lengkap tanpa kemurahan hati. Dan malam ini, kita semua akan menjadi saksi. Saksi betapa luar biasanya keluarga kami. Betapa beruntungnya putri saya, Nadia, memiliki seorang kakak ipar seperti Fatma." Ibu Wening menoleh, menatap Fatma dengan senyum yang begitu manis namun palsu. "Fatma, menantuku tersayang. Dia sudah bekerja begitu keras. Dia adalah panutan. Dan sebagai bukti cintanya pada adiknya, dia sudah menyiapkan sebuah kado." Ibu Wening sengaja berhenti. Ballroom menjadi hening. "Bukan sekadar kado biasa," desis Ibu Wening ke mikrofon, membuat semua orang semakin penasaran. "Bukan mobil, bukan perhiasan. Tapi sesuatu yang akan menaungi cinta Nadia dan Reza selamanya. Sesuatu yang akan menjadi pondasi rumah tangga mereka." Fatma hanya diam, wajahnya tanpa ekspresi. Ia sudah tahu kemana arahnya. "Fatma, ayo, katakan, nak." Ibu Wening kini menyodorkan mikrofon itu ke depan bibir Fatma. Wajahnya begitu dekat, matanya menyipit, berbisik mengancam yang hanya bisa didengar Fatma. "Katakan sekarang. Jangan buat malu." Seluruh tamu menahan napas. Fatma menatap mikrofon itu sejenak. Lalu ia menatap Ibu Wening, Nadia, dan terakhir Heru. "Selamat malam." Suara Fatma terdengar tenang dan jernih, menggema di seluruh ruangan. "Selamat atas pernikahan kalian, Nadia dan Reza." "Saya?" Fatma berhenti, ia melihat Ibu Wening mengangguk-angguk puas, mengira Fatma akan mengikuti naskahnya. "Saya rasa, ada kesalahpahaman besar di sini," lanjut Fatma dengan nada yang sama tenangnya. Senyum di wajah Ibu Wening langsung membeku. Heru tampak seperti ingin pingsan. Nadia mengerutkan keningnya. "Kesalahpahaman?" ulang Ibu Wening. Nadanya masih mencoba terdengar ramah di depan mikrofon, meski matanya sudah menusuk marah. "Ya," tegas Fatma. "Saya mendoakan kebahagiaan untuk Nadia. Tapi kado yang ibu maksud, kado rumah itu, tidak ada. Dan tidak akan pernah ada." Hening. Jika tadi hening karena penasaran, kini hening karena syok. Wajah Ibu Wening memerah padam. Gengsi yang ia bangun setinggi langit di depan teman-teman arisannya kini runtuh dalam hitungan detik. Ia dipermalukan. Di panggungnya sendiri. Kamu. Ibu Wening gemetar hebat. Ia lupa ada mikrofon di tangannya. Ia lupa ada ratusan tamu yang menonton. Yang ada di pikirannya hanyalah amarah. "Dasar menantu tidak tahu diri. Tidak tahu diuntung," teriak Ibu Wening. Dan saat itu juga, plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Fatma. Suaranya begitu nyaring, terdengar jelas ke seluruh penjuru ballroom. Musik yang baru saja mencoba mengalun pelan, langsung mati total. MC ternganga. Para tamu di barisan depan refleks berdiri. Pipi Fatma terasa panas dan perih. Ia bisa merasakan air mata mengancam keluar, bukan karena sakit fisik, tapi karena puncak penghinaan ini. "Berani kamu mempermalukan saya, hah?" bentak Ibu Wening lagi, tangannya terangkat hendak menampar lagi. Tapi Fatma tidak menunduk. Ia tidak menangis. Ia perlahan mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata Ibu Wening yang menyala-nyala. Ada jejak 5 jari yang memerah di pipinya, menjadi saksi bisu. Dengan ketenangan yang mengerikan, Fatma meraih mikrofon dari tangan MC yang masih membeku. Ia mendekatkan mikrofon itu ke bibirnya. Seperti yang saya katakan, suara Fatma bergetar sedikit karena tamparan, tapi terdengar jelas dan mantap. "Aku tolak perintah itu."
Ballroom yang tadinya hening karena syok, kini meledak dalam lautan bisik-bisik. Suaranya seperti ribuan lebah yang marah. Tamparan itu, yang begitu keras dan nyata, kini menjadi pusat gosip terpanas di setiap meja. Jejak 5 jari merah di pipi Fatma adalah bukti nyata yang tak terbantahkan. Ibu Wening berdiri gemetar, bukan karena penyesalan, tapi karena luapan amarah yang belum tuntas. Matanya masih melotot buas, napasnya terengah. Di pelaminan, Nadia, sang pengantin, akhirnya tak bisa menahan diri. "Ibu, Kak Fatma, pestaku. Kalian merusak pestaku." Tangisnya pecah, maskara mahalnya mulai luntur, merusak riasan yang sudah dipersiapkan berjam-jam. Reza, suaminya yang baru, hanya bisa menatap nanar, tak tahu harus berbuat apa. Namun, target utama Fatma bukanlah Nadia. Ia menoleh pada satu-satunya pria yang seharusnya melindunginya. "Heru," panggil Fatma, suaranya kini dingin, tak ada lagi getar kesakitan. Heru, yang sedari tadi membeku seperti patung lilin, akhirnya tersentak. Tapi reaksinya bukanlah membela Fatma. Ia justru melangkah maju, wajahnya pucat karena malu. "Fatma, sudah cukup," desisnya, mencoba meraih lengan Fatma untuk menariknya turun panggung. "Jangan buat malu lagi. Ayo minta maaf sama ibu." Minta maaf. Hati Fatma yang tadinya hanya retak, kini hancur berkeping-keping. Suaminya baru saja memintanya meminta maaf karena telah ditampar di depan umum. Fatma menepis tangan Heru dengan kasar. Sebuah gerakan kecil, namun penuh penolakan mutlak. "Minta maaf?" Fatma tertawa, tawa yang terdengar begitu getir dan menyakitkan, membuat para tamu semakin terdiam. "Minta maaf untuk apa, Heru? Minta maaf karena aku tidak mau memberikan rumahku? Minta maaf karena aku tidak mau menuruti perampokan terencana kalian? Jaga mulutmu, Fatma." Ibu Wening kembali berteriak. Ia mencoba merebut mikrofon dari tangan Fatma. Tapi Fatma memegang mikrofon itu erat-erat. Ia menatap ratusan tamu yang kini menontonnya seperti sebuah tontonan sirkus. "Maafkan saya, Bapak dan Ibu sekalian," ucap Fatma, suaranya kini lantang, dipenuhi otoritas yang selama ini ia sembunyikan di rumah. "Maafkan saya karena Anda semua harus menyaksikan drama keluarga yang menjijikan ini. Anda semua diundang ke sini untuk sebuah perayaan." Tapi, Fatma menoleh, menatap tajam Heru dan Ibu Wening. "Saya diundang ke sini untuk sebuah penjebakan." "Apa maksudmu?" geram Heru. "Kamu pikir aku bodoh, Heru?" balas Fatma. "Kamu dan ibumu merencanakan ini, kan? Sengaja mengumumkan kado rumah di atas panggung, di depan semua tamu, di depan kolega bisnisku. Kalian pikir, dengan begitu aku akan terpojok, aku akan malu, dan akhirnya menyerahkan kunci rumah itu demi gengsi kalian?" Heru dan Ibu Wening tidak bisa menjawab. Wajah mereka adalah bukti pengakuan yang paling jelas. "Kalian benar," lanjut Fatma. "Aku memang malu. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku sudah bilang, aku tolak perintah itu." "Lalu apa maumu sekarang?" "Hah?" tantang Ibu Wening. "Mengacaukan pesta putriku? Silakan. Ambil saja suamimu. Pergi dari sini. Aku tidak sudi punya menantu pelit dan tidak tahu berbakti sepertimu." "Oh, Ibu," Fatma tersenyum, senyum yang membuat Ibu Wening merinding. "Anda salah besar. Saya tidak akan pergi. Setidaknya belum. Karena kado saya yang sebenarnya baru akan dimulai." Fatma mengangkat tangannya sedikit, melihat jam tangan berlian di pergelangannya. Gerakan itu terlihat begitu elegan, sekaligus begitu mengancam. "Tepat 30 menit dari sekarang, Ibu," bisik Fatma ke mikrofon. "Tepat 30 menit, Anda akan mengerti apa arti dari tamparan Anda tadi." "Apa maksudmu? Jangan main teka-teki, sialan," maki Ibu Wening. Fatma mengabaikannya. Ia memutar tubuhnya, menghadap ke kerumunan tamu. "Saya rasa, pesta ini sudah selesai," katanya tenang. Saat itulah, di pintu masuk utama ballroom, terjadi sedikit keributan. Pak Baskoro, yang sedari tadi diam, kini melangkah maju. Ia tidak sendirian. Di belakangnya, berjalan 2 orang petugas keamanan hotel yang tegap,
dan yang paling mengejutkan seorang pria berseragam polisi. Mereka berjalan lurus, bukan ke panggung, tapi ke meja wedding organizer dan manajer hotel yang berdiri di sudut ruangan. Pak Baskoro menunjukkan sebuah map berisi dokumen. Manajer hotel itu membacanya, wajahnya langsung pucat. Ia menelpon seseorang. Di atas panggung, Heru melihat kedatangan polisi itu. Keringat dingin mulai bercucuran di dahinya. Fatma, apa yang kamu lakukan? Siapa mereka? Fatma menatap suaminya untuk terakhir kali. Mereka? Mereka adalah kado dariku, Heru. Kado yang akan memastikan bahwa keadilan disajikan malam ini juga. Selamat menikmati 30 menit terakhir kemewahan palsumu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Fatma meletakkan mikrofon itu di lantai panggung. Ia berbalik dan berjalan turun dari panggung. Ia berjalan melewati meja-meja tamu yang terdiam. Pipi kirinya masih memerah, namun punggungnya tegak. Ia tidak melarikan diri. Ia baru saja menyalakan bom waktu. Fatma tidak berjalan keluar ballroom. Ia hanya berhenti di dekat pintu keluar, di samping pilar marmer yang kokoh, seolah pilar itu adalah cerminan dirinya yang baru. Dari sana, ia bisa melihat panggung dengan jelas. Panggung yang tadinya adalah tempat penghinaannya, kini akan menjadi panggung kehancuran mereka. Pipinya masih berdenyut perih, namun hatinya terasa beku, mati rasa. Di atas panggung, suasana kacau balau. Ibu Wening, yang masih belum pulih dari syok karena perlawanan Fatma, kini beralih ke Heru. Heru, kejar dia. Suruh dia kembali. Jangan biarkan dia pergi setelah mempermalukan kita. Bentak Ibu Wening, suaranya masih bergema meski tanpa mikrofon. Heru tampak bingung. Sebagian dirinya ingin mengejar Fatma, tapi sebagian besar dirinya lumpuh karena tatapan ratusan tamu. Ia mencoba menenangkan ibunya. Ibu, tenang dulu, Bu. Nanti kita. Tenang, potong Ibu Wening. Pesta ini hancur. Reputasi kita hancur. Saat itulah, tepat seperti yang Fatma perkirakan, manajer hotel dan kepala wedding organizer, yang sedari tadi berdiskusi tegang dengan Pak Baskoro dan polisi, mulai bergerak. Musik yang tadi sempat mencoba hidup lagi, kini mati total. Serentak. Lampu spotlight romantis di pelaminan padam, digantikan oleh lampu utama ballroom yang putih dan benderang. Terang benderang, menelanjangi setiap ekspresi malu dan bingung di wajah para tamu. Kepala wedding organizer, W.O., seorang pria yang biasanya ramah, kini berjalan ke atas panggung dengan wajah merah padam karena marah. Ia merebut mikrofon dari MC yang gemetaran. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian, suara kepala W.O. itu terdengar berat dan marah. Atas nama manajemen hotel dan seluruh vendor, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesta ini, kami hentikan. Jika tamparan tadi adalah ledakan kecil, ini adalah gempa bumi. Ibu Wening membelalak. Apa-apaan ini? Beraninya kamu. Saya bayar kamu mahal untuk mengurus pesta, bukan menghentikannya. Justru itu masalahnya, Ibu Wening. Balas sang W.O., tak ada lagi nada sopan. Anda tidak membayar kami. Ibu Wening terdiam. Heru memucat. Apa maksudmu? Saya sudah berikan cek. Cek untuk pelunasan. Bantah Heru, suaranya bergetar. Cek? Kepala W.O. itu tertawa sinis. Anda bilang cek ini? Ia mengangkat selembar kertas. Cek ini kosong, Pak Heru. Dan kartu kredit unlimited yang Anda jaminkan untuk DP gedung, baru saja ditolak. Limitnya dibekukan. Semua mata kini beralih dari Ibu Wening ke Heru. Pria itu terhuyung, ia seperti kehabisan udara. Tidak mungkin. Desis Heru, tangannya merogoh saku, mencari ponsel. Saat itulah Pak Baskoro melangkah maju dengan tenang, diikuti oleh petugas polisi di belakangnya. Ia mengambil mikrofon lain. Selamat malam. Nama saya Baskoro, kuasa hukum dari Ibu Fatma. Saya di sini untuk meluruskan beberapa hal. Suaranya tenang namun mematikan. Cek itu kosong, dan kartu kredit itu dibekukan, karena dananya memang bukan milik Pak Heru. Lanjut Pak Baskoro. Dana itu adalah milik perusahaan Ibu Fatma, yang telah dipindahkan oleh Pak Heru secara ilegal selama 3 bulan terakhir. Plot twist itu menghantam ballroom seperti pukulan palu godam.
Para tamu ternganga. Jadi, ini bukan sekadar menantu pelit. Ini penggelapan dana? Pencurian? Selama ini, lanjut Pak Baskoro, Pak Heru dan Ibu Wening telah hidup dari kemewahan palsu. Mereka menggunakan dana perusahaan Ibu Fatma untuk membiayai gaya hidup dan pesta pernikahan mewah ini. Mereka pikir, setelah pesta, mereka bisa memaksa Ibu Fatma menyerahkan rumahnya bukan untuk kado, tapi untuk dijual. Untuk menutupi jejak pencurian uang yang mereka lakukan. Heru jatuh terduduk di pinggir panggung. Kakinya tak sanggup lagi menopang tubuhnya. Tidak. Fatma, dia tidak mungkin tahu. Lirihnya. Oh, dia tahu, Pak Heru, kata Pak Baskoro. 30 menit yang lalu, saat Ibu Wening menampar klien saya, saat itu pula Ibu Fatma memberikan sinyal pada saya untuk mengeksekusi pembekuan total semua rekening yang Anda gunakan. Termasuk rekening yang menampung dana haram untuk membayar pesta ini. Sekarang semuanya jelas. Permintaan rumah itu adalah jalan keluar terakhir mereka. Jebakan di panggung adalah upaya putus asa mereka. Nadia, sang pengantin, akhirnya mengerti. Pesta mewahnya, gaun mahalnya, semuanya palsu. Mas Heru, Ibu, jadi ini semua utang? Ibu Wening tidak mendengar. Dunianya berputar. Gengsi, harga diri, reputasi yang ia bangun di depan teman-teman arisannya. Semuanya hancur dalam sekejap. Ia melihat ke sekeliling. Ratusan pasang mata menatapnya. Bukan dengan kagum, tapi dengan cemooh. Dengan tatapan jijik. Ia melihat Fatma di ujung ruangan. Wanita itu masih berdiri tegak, menatapnya dengan dingin. Tidak aak. Bukan teriakan marah. Itu adalah raungan putus asa. Ibu Wening menjambak rambutnya sendiri yang disasak tinggi. Tidak mungkin. Heru. Katakan pada mereka itu bohong. Katakan. Ia mengguncang-guncang tubuh Heru yang sudah lemas. Bilang, nak, bilang. Tapi Heru hanya menangis. Benar, Ibu, semuanya benar. Uangnya habis. Kita bangkrut. Fatma mengambil semuanya kembali. Itulah kata-kata terakhir yang didengar Ibu Wening. Pandangannya menjadi gelap. Malu yang tak tertanggungkan, kehancuran reputasi di depan publik, dan kenyataan bahwa ia kini miskin, semuanya terlalu berat. Dengan teriakan melengking yang panjang dan histeris, mata Ibu Wening memutar ke belakang, dan ia ambruk pingsan di atas panggung megah itu. Syok. Histeris. Tepat seperti yang Fatma janjikan. Pingsannya Ibu Wening adalah sinyal kehancuran total. Itu bukan pingsan dramatis yang mengundang simpati. Itu adalah pingsan yang memalukan di tengah lautan cemooh. Para tamu yang tadinya hanya berbisik, kini tak lagi menahan diri. Suara-suara itu terdengar jelas. Ya Tuhan, pesta utangan. Gengsi selangit, tapi pakai uang menantu. Gila, suaminya sendiri yang mencuri, istrinya yang ditampar. Kasihan sekali Ibu Fatma. Beberapa teman arisan Ibu Wening, yang tadinya duduk di meja VVIP paling depan, kini menjadi orang pertama yang bergegas keluar. Wajah mereka merah padam karena malu, seolah takut ketahuan pernah berteman dengan keluarga penipu. Mereka berjalan cepat, menutupi wajah dengan tas bermerek mereka, menghindari tatapan Fatma seolah Fatmalah yang membawa wabah. Fatma masih berdiri di dekat pilar. Ia menyaksikan semuanya dengan ketenangan yang menakutkan. Ia melihat tim medis hotel bergegas naik ke panggung dengan tandu lipat. Mereka mencoba memberikan pertolongan pertama pada Ibu Wening. Di sisi lain panggung, drama yang tak kalah menyedihkan sedang terjadi. Nadia, sang pengantin, akhirnya sadar dari histerianya. Pesta impiannya, gaun mewahnya, semuanya kini terasa seperti kostum badut di tengah sirkus yang gagal. Ia menatap Reza, suaminya yang baru beberapa jam itu. Reza, sayang, ini nggak seperti yang kamu lihat, pasti ada salah paham. Reza, yang sedari tadi dia membatu, akhirnya bergerak. Wajahnya yang tadinya gugup kini mengeras. Ia menatap Nadia, lalu Heru yang masih terduduk lemas, dan Ibu Wening yang sedang diurus tim medis. Ia berasal dari keluarga yang sederhana, namun terhormat. Dan malam ini, kehormatan keluarganya baru saja diinjak-injak. Salah paham, desis Reza.
Aku melihat kakak iparmu ditampar. Aku mendengar suamimu mengakui kalian bangkrut. Aku melihat ibumu pingsan karena ketahuan menipu. Salah paham bagian mana, Nadia? Tapi aku mencintaimu. Isak Nadia, mencoba meraih tangan Reza. Reza menarik tangannya. Cinta? Atau kamu butuh aku untuk membayar sisa utang pesta ini? Tepat di saat itu, orang tua Reza yang tampak syok, maju dan menarik lengan putra mereka. Pulang, nak, kata ayah Reza tegas. Kita tidak punya urusan lagi di sini. Keluarga kita tidak akan pernah terikat dengan keluarga penipu. Reza menatap Nadia untuk terakhir kalinya. Jangan pernah cari aku lagi, katanya dingin. Ia lalu berbalik, melepaskan jas pengantinnya yang terasa gerah, dan berjalan cepat keluar ballroom bersama keluarganya, meninggalkan Nadia yang kini meraung sendirian di atas pelaminan. Pengantin wanita yang ditinggal suaminya di hari pernikahannya sendiri. Sementara itu, Heru akhirnya bisa berdiri. Matanya liar mencari satu sosok. Fatma. Ia melihat Fatma masih di sana, mengawasinya. Dengan sisa-sisa tenaga, Heru berlari terhuyung menuruni panggung, mengabaikan ibunya yang sedang diangkat ke tandu, mengabaikan adiknya yang menangis meraung. Fatma, Fatma, tolong. Heru sampai di depan Fatma, napasnya tersengal. Ia mencoba meraih tangan Fatma, tapi Fatma menariknya. Tolong aku, sayang. Pinta Heru, suaranya parau. Hentikan ini semua. Aku tahu aku salah. Tapi ibu bisa mati. Aku akan ceraikan kamu, tidak. Maksudku, aku akan turuti semua maumu. Tapi tolong, bekukan pembekuan itu. Beri aku akses sedikit saja. Untuk bayar vendor, untuk bayar rumah sakit ibu. Fatma menatap pria di hadapannya. Pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Pria yang ia kira adalah pelindungnya. Kini ia terlihat begitu hina, begitu menyedihkan. Bahkan di titik ini, yang ia pikirkan hanyalah uang. Sudah terlambat, Heru, jawab Fatma, suaranya datar. Belum terlambat. Heru menggeleng panik. Kita bisa perbaiki ini. Kita mulai lagi dari awal. Kita tinggalkan ibu dan Nadia. Hanya kita berdua. Seperti dulu, Fatma, seperti dulu. Fatma tersenyum tipis. Lucu sekali, katanya. Dulu, kamu tidak akan pernah bisa kembali ke dulu, Heru. Karena, dulu, kamu adalah suamiku. Dan sekarang kamu adalah pencuri. Heru tersentak seolah baru saja ditampar. Dan untuk permintaanmu. Fatma merogoh sesuatu dari tas tangannya yang elegan. Bukan ponsel. Bukan kunci. Melainkan sebuah amplop tebal berwarna coklat. Ia menyerahkannya ke dada Heru. Heru menatap amplop itu dengan bingung. Apa ini? Itu kado pernikahan dariku, kata Fatma. Bukan untuk Nadia. Tapi untukmu. Di saat yang sama, Pak Baskoro mendekat bersama dua petugas polisi. Pak Heru, sapa Pak Baskoro tenang. Amplop itu adalah salinan surat gugatan cerai dan tuntutan pidana atas penggelapan dana perusahaan yang sudah didaftarkan Ibu Fatma siang tadi. Heru meremas amplop itu. Tubuhnya gemetar hebat. Jadi, Fatma sudah merencanakan ini bahkan sebelum pesta dimulai. Tamparan itu hanyalah pelatuk terakhir. Dan Pak Heru, lanjut Pak Baskoro, mengingat Anda sudah mengakui perbuatan Anda di depan umum, dan ada potensi Anda melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, kami meminta Anda untuk ikut ke kantor polisi sekarang juga. Untuk memberikan keterangan. Tidak, Fatma. Heru menatap Fatma dengan putus asa. Fatma hanya menatapnya lurus. Dingin. Tanpa cinta. Tanpa benci. Hanya ama. Nikmati kehancuranmu, Heru, bisik Fatma. Kemudian, ia berbalik. Ia berjalan melintasi ballroom yang kini porak-poranda. Ia melewati sisa-sisa makanan catering mahal yang tak tersentuh. Ia melewati dekorasi bunga impor yang kini tampak layu. Saat ia sampai di pintu keluar, ia sempat berpapasan dengan tim medis yang mendorong tandu Ibu Wening, yang baru saja sadar dan kembali meraung histeris. Fatma tidak menoleh. Ia terus berjalan keluar, menuju udara malam yang dingin.
Saat pintu lobi hotel terbuka, ia menarik napasnya dalam-dalam. Udara yang ia hirup terasa begitu segar, begitu bersih. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa bebas. Malam yang gemerlap itu berakhir dalam kehinaan. Ballroom yang tadinya dipenuhi aroma bunga impor, kini berbau skandal. Para tamu VVIP pulang dengan satu cerita, bukan tentang indahnya pernikahan Nadia, tapi tentang hancurnya dinasti palsu Ibu Wening. Ambulans yang membawa Ibu Wening melaju dalam diam, disusul mobil polisi yang membawa Heru ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut atas laporan resmi yang dilayangkan Pak Baskoro atas nama perusahaan Fatma. Di pelaminan, Nadia ditinggalkan sendirian, gaun pengantinnya yang seputih salju kini kotor oleh air mata dan debu lantai panggung tempat ibunya pingsan. Bagi Fatma, malam itu berakhir di salah satu unit apartemen miliknya yang lain, sebuah penthouse sederhana namun aman yang tidak diketahui Heru. Ia menatap pantulan wajahnya di jendela kaca yang menghadap gemerlap lampu kota. Jejak tamparan Ibu Wening masih sedikit terlihat, bengkak dan memerah. Namun, untuk pertama kalinya, Fatma tidak merasakan sakit. Ia merasa hampa, tapi hampa yang melegakan. Seolah beban seberat gunung akhirnya terangkat dari pundaknya. Pagi harinya, berita itu tidak meledak di media massa. Pak Baskoro sudah memastikan itu. Skandal ini ditangani dengan presisi hukum, bukan gosip murahan. Yang meledak adalah neraka pribadi bagi Heru, Ibu Wening, dan Nadia. Di kantor polisi, Heru menjalani malam terpanjang dalam hidupnya. Ia ditempatkan di ruang interogasi yang dingin, berbau apak, jauh dari kemewahan yang biasa ia nikmati. Sisa-sisa arogansinya luntur seiring terbitnya matahari. Ia mencoba menggunakan nama besar keluarganya, tapi nama itu kini tak ada harganya. Di hadapan penyidik, Heru awalnya mencoba menyangkal, menuduh Fatma berlebihan, menyebut ini hanya masalah rumah tangga. Namun, Pak Baskoro tidak datang dengan tangan kosong. Bukti yang ia serahkan bukan hanya main-main. Rekening koran selama 6 bulan terakhir. Jejak transfer digital yang jelas dari rekening perusahaan Fatma ke rekening pribadi Heru, lalu ke rekening berbagai vendor pernikahan mewah. Bahkan ada bukti percobaan pemalsuan tanda tangan Fatma untuk mencairkan deposito perusahaan. Di hadapan bukti-bukti telah itu, Heru tak bisa berkutik. Ia bukan lagi suami yang sedang bertengkar. Ia adalah tersangka penggelapan dana. Statusnya resmi dinaikkan menjadi tahanan. Sementara itu, Ibu Wening terbangun di rumah sakit. Bukan di ruang VVIP yang biasa ia minta, tapi di ruang rawat kelas 1 biasa, karena jaminan kartu kredit Heru sudah diblokir total. Nadia tertidur di sofa kecil di sampingnya, masih memakai baju yang sama dari semalam, wajahnya bengkak karena menangis. Hal pertama yang Ibu Wening cari adalah ponselnya. Ia harus memaki Fatma. Ia harus menyuruh Heru membereskan kekacauan ini. Tapi yang ia dapati adalah puluhan pesan dari teman-teman arisannya. Bukan pesan simpati, melainkan pesan cemooh, pesan yang menagih utang arisan, dan pesan yang memutuskan pertemanan. Reputasinya kini tak lebih dari sampah. Nadia, bangun. Di mana Heru? Kenapa dia biarkan ibu di sini? Bentak Ibu Wening, kepalanya masih pusing. Nadia terbangun dengan kaget. Aku tidak tahu, Ibu. Semalam Mas Heru dibawa polisi, lirih Nadia. Ibu Wening terdiam. Polisi. Jadi ini bukan sekadar gertakan. Setelah dokter menyatakan ia hanya mengalami syok dan tekanan darah tinggi ringan, Ibu Wening memaksa untuk pulang. Ia tidak sudi menghabiskan 1 sen pun di tempat yang tidak berkelas ini. Dengan sisa uang tunai yang dimiliki Nadia, mereka memesan taksi online, sebuah penghinaan terbesar bagi Ibu Wening. Tujuan mereka hanya satu, rumah Fatma. Rumah yang mereka anggap milik mereka. Ibu Wening berencana masuk, mengamankan barang-barang berharganya, dan menyusun rencana balasan. Namun, pemandangan yang menyambut mereka di gerbang rumah megah itu adalah puncak kehancuran mereka. Gerbang besi yang tinggi itu terkunci rapat. Bukan hanya terkunci, tapi juga terpasang rantai baru yang besar. Dan di atas gerbang itu, tertempel selembar surat resmi yang dilaminating. Aset ini berada dalam pengawasan hukum untuk proses penyitaan jaminan atas nama PT Fatma Jaya Property. Dilarang masuk atau merusak segel. Di bawahnya,
Ada stempel dari firma hukum Pak Baskoro. Nadia langsung terduduk lemas di trotoar. Tidak rumah kita. Ibu Wening gemetar hebat. Ia mencengkeram jeruji gerbang. Tidak. Ini rumah anakku. Rumah Heru. Fatma sialan. Buka pintunya. Ia mengguncang-guncang gerbang itu seperti orang gila. Ia berteriak memanggil satpam, tapi satpam yang biasa menunduk hormat padanya kini hanya berdiri kaku di dalam pos, tak berani ikut campur urusan hukum. Ironis. Rumah yang begitu ia inginkan untuk kado Nadia, kini menjadi monumen kejatuhan mereka. Rumah itu memang pada akhirnya disita. Bukan oleh Nadia, tapi oleh hukum, untuk membayar kembali utang-utang Heru pada perusahaan Fatma. Fatma merelakan rumah itu, karena ia tahu, rumah itu sudah tercemar. Ia lebih memilih menyelamatkan perusahaannya dan harga dirinya. Ibu Wening akhirnya luruh. Ia terduduk di tanah yang kotor di luar gerbang, bersandar pada pilar yang sama tempat ia biasa menyuruh supir membukakan pintu untuknya. Ia menatap segel itu dengan pandangan kosong. Heru di penjara. Nadia ditinggal suami. Dirinya kini menjadi bahan tertawaan. Dan ia kini resmi menjadi gelandangan. Waktu tidak pernah menunggu siapapun. 6 bulan berlalu sejak malam pesta pernikahan yang hancur itu. Gema skandal telah mereda, digantikan oleh cerita-cerita baru. Namun bagi mereka yang terlibat, hidup telah berubah selamanya. Di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota yang padat, Ibu Wening kini menghabiskan hari-harinya dalam keheningan yang pahit. Kemewahan telah lenyap. Tak ada lagi arisan sosialita, tak ada lagi pelayan yang bisa ia perintah. Ia harus belajar memasak nasi sendiri, mencuci pakaiannya sendiri, dan yang paling menyakitkan, berdamai dengan tatapan sinis tetangga yang entah bagaimana tahu siapa dirinya dari berita viral sesaat. Nadia tetap bersamanya, tapi ia bukan lagi putri manja yang ceria. Ia kini bekerja sebagai staf administrasi di sebuah pabrik garmen, wajahnya selalu tertunduk, menanggung malu atas nasib keluarga dan status janda yang ia sandang bahkan sebelum ia sempat berbulan madu. Mereka berdua hidup dalam penyesalan yang tak terucap. Setiap kali mereka makan dengan lauk seadanya, bayangan ballroom hotel, dekorasi bunga impor, dan tamparan Ibu Wening, selalu hadir di antara mereka. Heru bernasib lebih buruk. Di pengadilan, ia terbukti bersalah atas penggelapan dana perusahaan. Dengan bukti-bukti yang disajikan Pak Baskoro, ia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Di balik jeruji, ia akhirnya punya banyak waktu untuk berpikir. Ia merindukan Fatma. Bukan kemewahan Fatma, tapi kebaikan hati Fatma, dukungan tulusnya, senyumnya yang dulu selalu menyambutnya pulang. Ia menulis surat permintaan maaf berkali-kali, namun tak satu pun pernah ia kirim. Ia tahu, ia tak pantas lagi. Dan Fatma, jauh dari hiruk-pikuk kejatuhan mereka, Fatma memulai lembaran baru. Ia memang harus merelakan rumah megah itu. Rumah yang menjadi simbol kesuksesannya sekaligus penjara rumah tangganya, akhirnya dilelang oleh bank untuk menutupi kerugian perusahaan yang disebabkan oleh Heru. Proses itu menyakitkan, tapi perlu. Fatma membersihkan namanya, menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan, dan yang terpenting, menyelamatkan dirinya sendiri. Proses perceraiannya dengan Heru berjalan lancar, diputuskan Versteeg karena Heru tak bisa hadir dari tahanan. Fatma kini resmi bebas. Kita melihat Fatma 6 bulan kemudian, bukan di penthouse mewahnya. Ia berdiri di sebidang tanah kosong di tepi danau yang tenang, jauh dari pusat kota. Di tangannya ada sebuah cetak biru. Di sampingnya berdiri Pak Baskoro, yang kini bukan hanya pengacaranya, tapi juga sahabat kepercayaannya. Anda yakin akan membangun di sini, Bu? Jauh dari mana-mana, tanya Pak Baskoro sambil tersenyum. Fatma menoleh, senyum tulus terbit di bibirnya. Senyum yang sudah lama tidak ia tunjukkan. Justru itu, Pak, jawabnya lembut. Saya sudah muak membangun istana untuk dipamerkan. Kali ini, saya hanya ingin membangun rumah. Ia tidak lagi mengejar proyek-proyek raksasa yang menguras waktu. Ia kini lebih fokus pada proyek-proyek properti sosial, membangun perumahan terjangkau bagi mereka yang membutuhkan. Ia menemukan bahwa memberi jauh lebih memuaskan daripada memiliki. Fatma menatap hamparan air danau yang tenang. Ia teringat tamparan Ibu Wening. Pipinya sudah lama tak sakit.
Tapi jejaknya abadi di hatinya, bukan sebagai luka, tapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa harga diri adalah pondasi yang tak boleh retak. Adegan terakhir adalah Fatma meletakkan batu pertama di tanah itu. Sebuah rumah kecil namun hangat akan berdiri di sana. Ia tidak lagi membutuhkan ballroom mewah untuk merasa berharga, atau gaun mahal untuk merasa percaya diri. Ia hanya membutuhkan ketenangan. Di sore itu, saat matahari terbenam dan mewarnai langit dengan warna jingga keemasan, Fatma akhirnya menemukan apa yang selama ini ia cari. Ia kehilangan sebuah rumah megah yang penuh kepalsuan, tapi ia mendapatkan kembali rumahnya yang sejati, dirinya sendiri. Kebebasannya, kedamaian hatinya, dan harga dirinya yang kini utuh tak ternilai. Pesan moral. Keberanian untuk melepaskan kemewahan demi menyelamatkan harga diri adalah kemenangan yang sesungguhnya.